PPNI, Ketua IAKMI, dan Sekjen ADI, Asosiasi Dosen Indonesia. Saya Bambang Ponco sebagai moderator, Pak. Dan untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan paparannya. Kemudian nanti di akhir ada sesi diskusi, dan setelah itu ada penutupan oleh Bapak. Untuk itu saya persilahkan Pak Menteri. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang Ponco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat tentunya para pimpinan dari organisasi profesi Iptek Ristek BRIN, Ketua, Sekjen maupun para anggota yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih atas undangan untuk berpartisipasi dalam forum yang penting ini, karena keberadaan FOPI menurut saya sangat strategis dalam konteks penanganan COVID-19. Karena COVID-19 ini tidak boleh dilihat hanya sebagai isu penyakit atau isu kesehatan saja. Tapi COVID-19 ini dilihat dari pertama bahwa ini adalah pandemi global, maka mau tidak mau ini adalah isu yang sifatnya multidisiplin dan mengena kepada semua pihak dan membutuhkan partisipasi dari semua profesi. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ini hanya tanggung jawab misalkan Ikatan Dokter Indonesia atau tanggung jawab dari masyarakat kesehatan di Indonesia. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan inilah saat terbaik sebenarnya untuk FOPI mengeratkan kerjasama antar berbagai organisasi profesi. Ya, mungkin lanjut. Ya. Nah, ini saya yakin sudah dibahas tadi secara cukup detail. Pada intinya, ya, secara umum lah bahwa belum ada yang namanya titik terang. Ya, kapan COVID-19 ini bisa dianggap sudah dalam kendali. Ya, saya tidak bisa mengatakan COVID-19 ini kapan hilangnya, karena belum ada obat, apalagi vaksin yang memang diyakini bisa menghentikan kekhawatiran terhadap keberadaan COVID-19. Tetapi kalau melihat masih tingginya penambahan yang terinfeksi, ya, terutama di negara-negara besar, dan juga mungkin kita melihat berita kemarin di mana penambahan sehari itu di atas 600, ya, salah satu spike, ya, jadi lompatan yang agak berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Dan satu lagi, kita tahu Indonesia tingkat pengujian spesimennya, khususnya untuk PCR swab test, juga relatif masih rendah. Target yang diinginkan Presiden 10.000 per hari pun belum tercapai. Ya, kalau tidak salah, Kepala Gugus Tugas masih bicara di angka 6.000, 7.000, ya. Dan ternyata masih ada hambatan, meskipun lab-nya sudah tersedia banyak, tapi ada hambatan baik itu pada mesinnya, RT-PCR-nya barangkali, kemudian hambatan di reagennya, dan satu lagi, hambatan di sumber daya manusianya. Jadi ini beberapa hal yang membuat hitungan kita mengenai COVID-19 ini menjadi belum pasti, karena tingkat tes yang diinginkan juga belum tercapai. Nah, tadi saya katakan bahwa COVID ini bukan hanya sekedar isu kesehatan. Bahkan karena saya latar belakangnya ekonom, saya bisa mengatakan bahwa yang terjadi hari ini dari segi apa istilahnya krisis ekonomi kalau mau saya katakan, atau kalau mau pakai kata resesi juga boleh. Yang pasti dari berbagai pengamatan, apa yang terjadi hari ini secara ekonomi sudah lebih besar, baik dibanding yang global financial ini krisis 2008, apalagi Asian Financial Crisis 98. Dan di Amerika, ya, karena Amerika pada tahun 1929 mengalami yang namanya Great Recession, maka mengatakan tahun 1929.
Padahal itulah resesi terbesar yang praktis membuat Amerika itu lumpuh ya tahun 1929. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang penanganan COVID ini mau tidak mau kita harus bicara multidimensi. Tidak bisa kita hanya mengedepankan bidang ilmu kita masing-masing. Dan bicara dampak ekonomi, kalau buat saya sebagai ekonom kembali lagi, yang paling mengkhawatirkan saya satu, yaitu tingginya pengangguran. Baik pengangguran yang sifatnya permanen maupun pengangguran yang sifatnya temporary. Ya. Pengangguran ini terjadi karena industrinya tidak bekerja, perusahaannya tidak beroperasi, sehingga pegawainya terpaksa di layoff. Dan kalau terjadi unemployment dalam jumlah besar, otomatis akan mengurangi daya beli. Ya. Pengurangan daya beli sudah pasti akan mendorong kepada kemiskinan. Dan setelah kemiskinan, Bapak Ibu tahu apalagi yang terjadi. Jadi artinya memang kita tidak bisa main-main, ya. Dan memang to some degree kita harus kemudian bicara seperti yang mulai dilakukan. Tadi ada contoh yang bagus mengenai orang naik pesawat dengan menggunakan face shield, ya. How can we live with COVID-19? Ya. Jadi kita tidak ngomong apakah kita berdamai, apakah kita perang dengan COVID-19. Yang penting adalah bagaimana kita bisa hidup bersama COVID-19. Sama seperti di masa lalu setelah flu Spanyol, bagaimana masyarakat dunia bisa hidup dengan flu. Ya. Dan ternyata ya setelah kejadian flu Spanyol sampai terjadinya COVID, ya kita tetap bisa hidup dengan flu. Flu adalah penyakit yang selalu bisa mengancam kita, tapi kita tahu bagaimana paling tidak mencegah flu maupun mengobati atau menyembuhkan flu tersebut. Nah, jadi intinya ini beberapa isu yang menurut saya perlu menjadi perhatian teman-teman dari berbagai organisasi profesi. Bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 sama dengan bagaimana kita hidup berdampingan dengan penyakit demam berdarah, dengan malaria, dengan TBC misalkan. Ya. Jadi banyak penyakit yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita, dan kayak demam berdarah, kita juga nggak tahu kita bisa terkena, tapi paling tidak sudah ada treatment standar terhadap DBD. Sudah ada cara untuk mendeteksi DBD, dan sudah ada cara lain untuk mengobati ya treatment terhadap DBD dengan transfusi darah dan segala macam. Nah, ini yang barangkali perlu segera dipersiapkan untuk COVID. Ya. Kita tahu obat dan vaksin ini istilahnya masih distance away, masih jauh sekali. Ya. Apapun berita mengenai yang bagus-bagus mengenai vaksin, saya bacanya semuanya berujung kepada masih perlu uji klinis. Uji klinis itu justru yang bisa memakan waktu yang barangkali infinite. Ya, kita tidak tahu kapan uji klinis itu benar-benar selesai dan obat dan vaksinnya memang benar-benar teruji. Nah, karenanya kami dari Ristek tentunya tidak berdiam diri dan kami segera membentuk konsorsium ya pada awal bulan Maret, di mana dalam konsorsium ini kita mencoba ya melakukan banyak hal sesuai dengan kemampuan ya dari para anggotanya yang terdiri dari peneliti, perekayasa. Ya, ada yang bersifat pencegahan, baik itu yang bersifat suplemen, vaksin maupun APD, ya. Ada yang bersifat untuk pengobatan, ya, mencari obatnya sendiri, ya. Ada yang bersifat untuk alat kesehatan, ya. Karena ini juga menurut saya perlu menjadi perhatian Bapak Ibu, ya, bahwa ternyata di dalam kondisi pandemi global yang memang tidak kita perkirakan sebelumnya, disinilah vulnerability Indonesia terekspos, yaitu Indonesia sangat tergantung kepada impor baik alat kesehatan maupun bahan baku obat. Ya, sehingga ketika kejadian pandemi global di mana semua negara berebut alkes, berebut obat, maka Indonesia berada dalam posisi vulnerable ketika rumah sakit mengeluh kekurangan ventilator. Nah, syukurlah dari tim konsorsium dengan kesadaran bahwa ini adalah untuk kemampuan kita menangani COVID, maka banyak sekali muncul inovasi ya menggunakan open source untuk membangun ventilator. Sampai hari ini bisa saya sampaikan sudah 5 prototipe ventilator yang lolos uji dari BPFK di Kementerian Kesehatan.
ya, dan sebagian masih sedang menjalani uji klinis. Nah, artinya kita berharap minggu depan atau paling lambat 2 minggu lagi, mudah-mudahan kekurangan ventilator yang masih ada di berbagai rumah sakit di Indonesia sudah mulai bisa diisi oleh ventilator yang dibuat oleh inovator dalam negeri. Dan yang dibuat juga berbagai macam. Ada yang portable ventilator, CPAP, ada yang AMBUBEG, ya, untuk ruang gawat darurat maupun untuk ambulans, dan juga sudah ada yang invasif untuk keperluan ICU. Ya, jadi intinya kemampuan putra-putri bangsa sebagai inovator dalam waktu yang relatif singkat ini cukup cepat, dan kita juga sudah dapat dukungan dari Kemenkes yang tetap menjaga unsur safety dengan uji alat dan uji klinis, tetapi memberikan ruang untuk relaksasi sehingga prosedurnya menjadi tidak terlalu panjang. Ya. Mungkin langsung, ya ini beberapa contoh produk lainnya, tapi poinnya yang ingin saya angkat adalah, karena Bapak Ibu datang dari berbagai profesi, apa yang sudah dilakukan oleh konsorsium dengan produk-produk yang bisa dilihat di layar ini adalah kerjasama antar profesi. Ya. Contoh ventilator. Ventilator yang dominan itu adalah engineer. Contohnya yang membuat ventilator ITB, UI dari Fakultas Tekniknya, BPPT, ya, kemudian ada PT swasta di bidang otomotif, ada satu lagi UGM dari Fakultas Teknik juga. Tetapi mereka tidak bisa menyelesaikan ventilator yang memenuhi syarat kalau tidak bekerja sama dengan dokter, ya, tidak bekerja sama dengan dokter. Jadi artinya ini adalah the beauty of collaboration di antara profesi, ya. Dan kita harapkan kerjasama ini bisa kita perkuat, karena hanya dengan kerjasama ini, saya perkirakan kita mulai bisa melakukan substitusi impor, mengurangi ketergantungan terhadap impor baik alkes maupun bahan baku obat. Ya. Nah, jadi ini beberapa produk yang bisa dilihat. Nah, tentunya ada yang memang sangat spesifik di bidang kesehatan, misalkan. Ya, saat ini kita dengan Kemenkes berupaya untuk melakukan sambil menunggu obat dan vaksin, terapi plasma konvalesen. Nah, kita harapkan terapi plasma ini dari darah pasien yang sudah sembuh COVID bisa menjadi satu alternatif untuk mengurangi penderitaan dari pasien COVID, terutama yang berat, ya. Dan paling tidak hasil awal sudah cukup menjanjikan, tapi tentunya diperlukan penelitian dan uji coba di lebih banyak pasien dan rumah sakit. Dan ini sedang berjalan, ya. Dan kembali kepada topik yang paling penting, bagaimana kita bisa hidup dengan COVID-19. Jadi artinya Bapak Ibu dari berbagai profesi yang hadir pada siang hari ini, kita harus ready dengan new normal, ya. Nah, new normal ini kita nggak tahu akan berapa lama, tapi yang pasti kita akan berada di new normal. Jadi jangan kita kemudian berandai-andai, mudah-mudahan kita bisa kembali ke normal. Kita lebih baik memposisikan diri kita, we are prepared for the new normal. Nah, ketika kita preparing for new normal, apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, kalau sudah berhadapan dengan new normal, kalau boleh saya ingin mengusulkan suatu konsep namanya less contact economy. Jadi tidak free contact, tapi less contact economy. Jadi ekonomi yang tetap berjalan dengan kontak yang jauh lebih sedikit daripada yang normal. Ya. Nah, dalam bayangan saya sekali lagi, ya, berdasarkan pemahaman saya, berdasarkan pengalaman di Ristek juga, dan pengalaman di COVID-19 ini, saya ingin mendefinisikan less contact economy itu sebagai kombinasi dari dua hal. Ya. Kombinasi pertama adalah extensive use atau ekspansi dari teknologi digital. Jadi bagaimana teknologi digital atau ekonomi digital bisa mensubstitusi pergerakan manusia seoptimal mungkin. Jadi artinya digital harus bisa meminimumkan pergerakan manusia, tapi dengan output atau outcome yang seimbang atau yang setara. Ya, jadi manusia merasa bahwa keterbatasan dia bergerak bukan berarti outputnya atau outcome yang diharapkan berkurang, tapi bisa disubstitusi, bisa diisi oleh si ekonomi atau teknologi digital, ya, less contact economy itu.
Nah, itu yang pertama, konsep pertamanya. Tapi konsep ini tidak bisa berjalan sendiri. Harus disertai dengan apa? Strict Protocol of COVID-19 sendiri. Jadi, strict protokol, seperti contoh tadi yang di pesawat tadi, itu adalah ya upaya untuk menerapkan protokol, tapi kemudian mulai melaksanakan kegiatan ekonomi. Nah, seperti apa strict protokolnya? Nah, di sini teman-teman dari ID, dari yang ilmu kesehatan, ini bisa memberikan tentunya masukan yang paling optimum. Kalau pandangan saya, sekali lagi, mohon maaf, sebagai ekonom yang dalam beberapa bulan terakhir ini mencoba mempelajari COVID-19, sepertinya ada beberapa aspek yang bisa menjadi inti dari protokol yang kuat ini. Pertama, kalau bisa di dalam penelitian kita bisa mencari suplemen atau tepatnya imunomodulator yang paling tepat untuk menahan COVID-19. Ya, tentunya bagusnya yang berbasis herbal, berbasis biodiversity kita. Kenapa? Karena paling tidak kalau orang sudah punya daya tahan tubuh yang memadai, ya, dan kalau saya perhatikan tingkat survival itu tinggi dengan orang yang daya tahan tubuhnya baik, itu artinya orang tidak akan terlalu khawatir, ya, tidak akan terlalu khawatir untuk mulai melakukan kegiatan yang normal, karena dia sudah mengkonsumsi suplemen atau imunomodulator yang tepat. Ya, saat ini misalnya LIPI sedang melakukan uji coba klinis dari imunomodulator yang berasal dari berbagai biodiversity Indonesia, ada jahe merah, sambiloto, menira, dan segala macam di Rumah Sakit Wisma Atlet. Nah, harapannya kalau sudah terbukti, paling tidak ini memberikan suatu kekuatan dan kepercayaan. Kedua, menurut saya yang harus diperbaiki juga adalah screening. Screening terhadap orang yang terkena COVID. Saat ini screening hanya dilakukan dengan termometer. Jelas ini tidak cukup dan tidak memadai. Dan tidak membuat orang menjadi hilang khawatir terhadap COVID-19. Karenanya perlu diperbaiki apa dengan rapid test yang lebih akurat, ya, rapid test yang benar-benar rapid dan akurat, dan atau dengan menggunakan artificial intelligence, dengan menggunakan big data, barangkali kita bisa nantinya membuat screening yang lebih menyeluruh. Jadi bukan hanya termometer atau dengan dengan rapid test, tapi dengan suatu proses screening dengan dukungan AI dan big data, sehingga langsung ketahuan kalau ada orang masuk, orang ini berpotensi COVID atau tidak, gitu. Jadi bukan temperaturnya berapa atau rapid testnya negatif, tapi orang ini berpotensi COVID atau tidak dengan penguatan di teknologi itu. Nah, dua itu ditambah dengan protokol cuci tangan, jaga jarak, ya, menggunakan masker. Tentunya ini barangkali ya bisa menjadi fitur dari less contact economy yang saya usulkan. Jadi kombinasi dari extensive use of digital technology combined with protocol, combined with strict implementation of COVID-19 protocol. Ya. Jadi barangkali kombinasi ini akan sangat berguna nantinya untuk kita hidup dengan COVID-19 ini. Ya. Mungkin secara garis besar itu yang ingin saya sampaikan, ya. Dan poinnya yang ingin saya tekankan, karena ini adalah forum yang sangat baik, bahwa riset dan inovasi terkait COVID, baik yang langsung maupun yang mendukung, itu benar-benar sekarang harus merupakan kerjasama antar profesi. Tidak bisa satu profesi menyelesaikan segalanya. Ya, contohnya sekarang profesi saya, misalkan ekonom, ya nggak bisa ngomong banyak, karena setiap kali mereka mengajukan punya usulan mengenai ekonomi, pasti ada hambatan atau mereka harus punya pengetahuan yang cukup mengenai kesehatan, punya pengetahuan yang cukup mengenai teknologi. Nah, jadi disinilah saat terbaik bagi organisasi profesi untuk berkolaborasi satu sama lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menteri atas paparannya. Dan setelah kita mendengarkan tadi banyak sekali yang sudah disampaikan, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Tetapi sesi tanya jawab ini tidak langsung kepada peserta, tetapi melalui pertanyaan, sehingga saya akan membacakan beberapa pertanyaan
yang khusus nanti bisa ditujukan kepada para masing-masing panelis, termasuk juga pada Pak Menteri. Ini ada satu pertanyaan untuk Pak Menteri, saya dahulukan. Yang pertama adalah